Halo teman-teman, maaf keputus. Jadi aku ulang lagi ya. Ini kembali lagi bersama aku Putri Habibi di Kirin Sisa Bisa. Yang pasti aku yakin kalian udah nonton kemarin-kemarin aku masak-masak menggunakan bahan-bahan sisa dari dapur-dapur kalian. Nah, kali ini akan semakin spesial karena hari ini aku tidak masak, akan ada sedikit yang berbeda. Hari ini aku bakal ngobrol sama teman aku. Tapi siapanya masih aku rahasiakan. Aku mau menyapa kalian dulu. Gimana kabarnya? Aku ingetin lagi untuk kalian tetap sehat dan menjaga imunitas kalian. Kalau nggak perlu-perlu amat keluar, jangan kemana-mana. Oke? Oke, ini aku sebentar lagi akan mengundang teman aku, Kak Eva Bakhtiar dari Garda Pangan. Kalian udah pernah dengar belum tentang Garda Pangan? Mereka itu keren banget dan bisa banget dicontoh spiritnya dalam kita di rumah itu menanggulangi sisa-sisa makanan, sisa-sisa bahan makanan di rumah. Oke? Nih coba sapa-sapa dulu, aku pengen lihat kalian ada nonton dari mana aja nih teman-teman. Wow, udah mulai banyak teman-teman yang join. Selamat datang dan selamat bergabung di Kirin Sesa Bisa Kaya Rasa dari yang tersisa. Kali ini aku akan ngobrol-ngobrol sama teman aku. Nggak masak dulu hari ini, tapi aku pengen tahu nih, kalian udah ada yang nonton belum dari kemarin masak-masakannya? Terus paling suka resep yang mana? Ayo, bahkan mungkin udah ada di sini yang menangin giveaway. Oke, aku udah undang Mbak Eva Bahtiar dari Garda Pangan. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang invention, inovasi beliau yang keren banget yang berhubungan dengan penanggulangan sisa makanan. Halo Kak Eva. Halo, halo Mbak Putri. Aduh, senang sekali akhirnya ketemu kamu. Senang sekali ketemu Mbak Putri juga akhirnya. Teman-teman, Kak Eva Bahtiar ini adalah seorang hero ya dalam urusan sampah makanan, bahan makanan tuh menurut aku kamu adalah pahlawan yang udah mulai dengan inovasimu untuk membantu Indonesia gimana caranya menanggulangi sisa bahan makanan. Nah, aku pengen banget Kak Eva cerita tentang awalmu Garda Pangan itu apa, terus gimana awal mula kamu memulainya. Aku yakin teman-teman pasti pengen tahu banget. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, saya Eva dari Garda Pangan. Jadi Garda Pangan itu adalah kita tuh social enterprise, Mbak Putri. Jadi itu semacam usaha sosial gitu ya. Yang memang fokusnya ke isu sampah makanan gitu, baik Ya, food loss maupun food waste. Jadi gimana caranya supaya kita bisa meminimalisir food waste di Indonesia. Dan memang ternyata dalam perjalanannya ketika kita meminimalisir food waste, potensial food waste itu biasanya kita sebutnya makanan surplus, itu sebenarnya bisa oke. banget dipakai untuk memberi makan warga-warga prasejahtera. Kan gitu ya Mbak Putri, daripada Jadi nggak mesti dibuang dibuang sebenarnya ya, masih Kak? banyak. Bener, masih banyak orang yang butuh gitu. Jadi di perjalanannya selain meminimalisir food waste, kita nih sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi kita Ya. juga bisa istilahnya membuka akses pangan gitu ya Mbak ke warga-warga yang membutuhkan. Jadi kurang lebih Garda Pangan itu seperti itu. Awalnya seperti apa? Jadi memang co-foundernya Garda Pangan itu 3 orang ya Mbak sebenarnya. Ya. Dua nih suami istri sama saya. Mm-mm. Yang suami istri ini, jadi kita tuh punya concern yang sama nih Mbak sama isu sampah makanan. Ya. Yang dua suami istri ini memang kebetulan punya catering, catering Oke. perkawinan, wedding wedding catering gitu Nah, gitu. itu Jadi salah mereka satu tuh penyumbang food waste yang lumayan banyak juga. bener bener Mbak Putri, bener. Jadi mereka tuh ini ya Mbak merasakan langsung ada wedding, terus apa namanya ada makanan berlebih gitu ya yang jumlahnya banyak. Mereka tuh ngerasain tuh jadi bingung harus dikemanain nih dan memang seringkali terbuang gitu kalau mereka gitu ya. Kalau saya sendiri latar belakangnya dulu pernah jadi market development consultant, banyak kerja sama petani-petani nih Mbak di Indonesia Timur. Jadi emang mulai merasakan juga kalau sebenarnya isu pangan tuh isu yang sangat luas gitu ya. Dan Ya. sebenarnya sampah makanan itu kan berdampak buruk tuh Mbak Putri buat lingkungan. Nah, dampaknya itu akan balik lagi ke manusia gitu lewat perubahan krisis iklim itu. Jadi sekarang petani makin Betul. sering gagal panen gitu ya, hamanya itu makin banyak dan itu sebenarnya ujung-ujungnya akan berdampak ke manusia juga. Jadi memang kita punya latar belakang yang berbeda tapi sama-sama concern sama isu sampah makanan.
Gitu kira-kira Mbak betul. Putri. Dan isu sampah makanan itu kita semua bisa relate ya Mbak, mau dengan background apapun, kita tetap Bener, makan bener. semuanya. Jadi pasti punya pengalaman dan problem dengan sisa-sisa malahan makanan. Nah, aku baca nih Mbak, aku pengen tahu bedanya food rescue dan food waste Mm-mm, management di garda pangan itu gimana? Itu apa artinya dan bagaimana gitu Mbak? mm-mm. Mhm. Sebenarnya sih, kurang lebih mirip-mirip ya, Mbak, yang kita Ya, kerjain itu betul Mbak Putri bilang tadi food rescue. Jadi food rescue itu sama secara arti harfiahnya gitu ya, Mbak, food itu makanan, rescue itu penyelamatan gitu. Jadi kita menyelamatkan gimana caranya supaya makanan-makanan surplus yang mungkin ya, berpotensi terbuang, nggak sampai terbuang gitu, Mbak. Jadi misalnya kita kerjasama sama macam-macam nih, resto, hotel, cafe, bakery, wedding ya. organizer, kalau mereka punya makanan yang tidak terjual di hari itu, makanan surplus gitu ya Mbak, itu kita jemput, terus kemudian Mm, kita sortir dan kemudian kita distribusikan ke warga-warga yang membutuhkan gitu. Jadi makanannya ini terselamatkan gitu Mbak. Nah, sedangkan kalau food waste management itu mungkin sebenarnya istilah yang lebih general lagi ya Mbak ya. Jadi mm, gimana mm, mm. caranya kita melihat isu sampah makanan itu sebagai isu yang lebih lebih luas gitu. Gimana sih Ya, caranya kita mereduksi sampah makanan? Misalnya apa yang harus kita lakukan? Biasanya kita kasih jasa food waste management itu untuk institusi-institusi yang lebih besar gitu Mbak. oke. Misalnya seperti Kurang hotel lebih gitu gitu. masuk ya Mbak di situ ya? Betul, betul. Hotel bisa, perusahaan, bisnis-bisnis kuliner, Iya, institusi besar lah istilahnya, iya. bisnis-bisnis besar. Mm-mm. Terus tentunya dengan kondisi pandemi ini kan kita semua kena imbas ya Mbak. Terutama kalau Hmm, ngobrolin tentang institusi seperti hotel, resto, kafe, tempat source dari food surplusnya Garda Pangan. Kira-kira mm-mm. gimana impact dari pandemi terhadap retribution atau redistribution makanan-makanan, sisa Mhm. makanan di Garda Pangan, Mbak? Ngefek banget Mbak Putri ya. Jadi karena Mm-mm. memang dulu tuh kan sebelum pandemi kita jalan tiap hari Mbak. Jadi Iya, keliling ya. tuh ke bakery-bakery, resto, semua kita ambilin makanan surplusnya, kemudian kita langsung salurkan gitu ya Mbak. Nah selama pandemi mereka tuh banyak yang tutup, kemudian kalaupun masih beroperasi banyak yang ngurangin produksinya ya Mbak secara Mm-mm. signifikan. Mm-mm. Nah Kalau jadi bisa tidak otomatis bersisa gitu ya, Mbak. Jadi emang sisanya tuh tinggal dikit banget yang bisa kita Mm-mm. selamatkan gitu. Mm-mm. Jadi apa namanya aktivitas food rescue yang dari bisnis hospitality atau industri makanan memang berkurang. Tapi yang menarik Mbak Putri, kita tuh akhirnya banyak banget dapat curhatan dari petani gitu. Jadi sebenarnya kegiatan Garda Pangan tuh banyak banget, food rescue itu cuma salah satunya gitu. Nah, Ya. jadi kita tuh ada kegiatan yang menyelamatkan potensi sampah makanan juga tuh dari lahan pertanian, Mbak Putri. Oke, Nah, contohnya seperti apa itu, Mbak? jadi curhat-curhat yang kita terima selama pandemi itu gini Mbak, kan petani Mm-mm. itu yang tadinya misalnya dia supply buat resto atau hotel gitu ya Mbak, Ya. karena banyak yang tutup, distribusinya Mm-mm. terganggu, jadi mereka tuh bingung harus jual kemana. Tengkulaknya juga Ya. bingung harus jual kemana. Akhirnya harganya tuh anjlok. Yang Mm-mm. paling parah itu, ini contoh aja ya Mbak Putri, waktu itu Mm-mm. kubis itu dulu harga di petani sekitaran 3 ribuan gitu ya per kilo, kemarin tuh anjlok sampai jadi cuma 150 per kilonya. Jadi udah 150. bener-bener per kilo. Ya ampun. Tentunya itu Iya, buat mereka berat banget ya, Mbak. berat banget. Nah, tapi konsekuensinya Mbak Putri karena harganya nggak bener-bener nggak nutup biaya produksi gitu ya Mbak. Jadi Ya. banyak petani yang mikir, ah udahlah nggak usah dipanen aja, ditinggalin aja jadi gitu Mbak di lahan, membusuk di lahan gitu. Iya, seperti Karena waktu itu kalau sempat ada kasus telur ya, mm, Mbak. telur juga sempat tuh ceritanya tuh Mm-mm. begitu. Cuman kalau Mm-mm. petani tuh emang agak lebih ribet karena untuk mereka panen, mereka tuh kan harus keluar biaya Betul. buruhnya, Mbak. Buruh untuk Labor. panen, Mm-mm. labornya. Nah, kalau cuma 150 itu bahkan buat untuk biaya labor aja nggak masuk gitu. Iya, iya, Jadi ya iya, iya, mendingan iya. gak usah dipanen. Akhirnya kita bikin sebenarnya program gleaning ini udah ada dari dulu, cuma selama pandemi Mm-mm. ini jadi lebih sering Mbak. Jadi emang Mm-mm. yang pertama tuh kita kerahkan relawan-relawan kita untuk langsung ke lokasi. Jadi Oh, Kak, panenin tuh. gelining itu apa, Mbak? Gelining. Gleaning itu sebenarnya istilah semacam food rescue juga, tapi Oke. spesifik dari lahan pertanian. Oh, baik. Oke. Perbedaannya berarti Mm-mm. gelining itu dari lahan pertanian ya, Mbak?
Bener, jadi sebenarnya food Hmm. rescue ini bisa banyak, Mbak. Kita Oke. tuh ngambil food rescue dari yang tadi itu resto, hotel, cafe, Mm-mm. bakery. Yang kedua, kita ada Mm-mm. food rescue dari event-event tuh kayak wedding, Mm-mm. festival, conference, selamatan atau Mm-mm. apapun. Yang Ya. ketiga ini yang dari lahan pertanian. Jadi emang Mm-mm. sumbernya sampah makanan tuh ada banyak banget sih, Mbak, sebenarnya. Gitu. Oke. Jadi selain kita bantu mereka panen, kita bantu jualin juga gitu. Oke. Jadi kita mempergunakan network-network kita ya Mbak, teman-teman yang sama-sama peduli di Surabaya. Ayo kita sama-sama borong ini hasil panen petani gitu. Ya. Dan di petaninya kita kasih harga yang lebih baik, tapi di konsumen tuh sebenarnya harganya masih lebih lebih rendah Mbak, jauh Di dibandingkan bawah harga pasar ya. pasar. Jadi semuanya untung lah istilahnya ya, petani happy, customer Oke. happy gitu, dan nggak ada jadi nggak ada sisa makanan yang terbuang di lahan gitu. Betul. Berarti ada kemungkinan kita sebagai teman-teman yang peduli juga itu bisa ikut kegiatan Mbak, kegiatan cleaning ini juga ya, Mbak? Gimana tuh caranya, Mbak? Mm-mm. Bisa, jadi kalau memang, karena itu sifatnya memang eventual ya Mbak, kalau ada curhatan dari petani aja gitu. Kita sih berharapnya nggak sering-sering Oke. gleaning ya. Kalau sering gleaning kan berarti banyak petani yang Kasihan. sedih nih istilahnya Mm-mm. gitu. Tapi kalau memang dibutuhkan, biasanya kita buka aja sih open recruitment teman-teman yang mau ikut gleaning. Dan biasanya tuh kita sama-sama patungan Mbak. Jadi karena di Surabaya sendiri kan nggak ada lahan ya Mbak. Kalau kita gleaning Mm-mm. tuh pasti keluar Betul. kota gitu. Iya. Jadi kita Nah, patungan ngomong-ngomong aja soal biaya itu, transport dan oke. lain-lain. Berarti kan ini benar-benar isunya tuh nggak hanya di Surabaya, Mbak. Di kota-kota lain tuh juga bisa Bener. sangat mendapatkan manfaat dari kreasimu ini. Udah ada rencana belum untuk Garda Pangan mulai expand keluar kota, melebar, nggak di Surabaya Hmm. aja? Sebenarnya yang request sudah banyak banget Mbak Putri. Hmm. Cuman memang membuka cabang itu kan butuh banyak Hmm. banget persiapan ya Mbak. Apa namanya? Mitranya harus ada, maksudnya mitra tuh sumber-sumber Ya. orang yang kerjasama dengan Hmm. kita. Terus kemudian relawannya harus ada. Dan yang ketiga, yang paling penting tuh sebenarnya sumber pendanaannya tuh harus ada gitu. Jadi emang nggak cuman asal buka cabang gitu ya. Kita sih pengen banget, itu Iya. cita-cita besarnya Garda Pangan Mbak, punya ada Garda Pangan di seluruh kota di Indonesia. Tapi so Iya. far kita baru buka yang deket-deket dulu, jadi di Surabaya sama di Malang gitu. Tapi di kota-kota lain doain aja Mbak Putri, teman-teman doain. Sebenarnya bisa keren banget kalau negara kita bisa secara keseluruhan mengadopsi spiritnya Garda Pangan ya. Jadi saling membantu di semua sektor. Kalau Mbak udah mengamati belum kira-kira negara mana sih yang udah bagus penanggulangan sisa bahan makanan atau sisa seperti gelining tadi dari hasil tani gitu, negara mana yang udah oke, Mbak? Apakah udah ada? Kalau negara yang paling bagus usaha dalam pengurangan food waste-nya itu sebenarnya Prancis, Mbak. Nah, Oke. Prancis itu didukung karena mereka punya banyak sekali regulasi-regulasi gitu ya, Mbak, dari Hmm. pemerintah yang Iya. memang mendorong supaya orang-orang nggak buang-buang makanan. Misalnya, di sana supermarket itu di-ban, nggak boleh benar-benar buang makanan kalau masih edible Oh, gitu. oke. Kalau dia buang makanan akan didenda atau kena penalti. Di kita kan nggak ada tuh Mbak regulasi seperti itu. Jadi bisnis-bisnis bebas-bebas Betul. aja ya buang makanan gitu. Kemudian Korea Selatan tuh juga menarik Mbak. Korea Selatan tuh dulu sempat jadi negara penghasil food waste yang cukup besar juga. Karena mereka kan punya banyak side dish ya Mbak Putri. Nah side dish ini Betul. kan jadi sering nggak Yang habis susah semua juga tuh. iya betul. Semua household punya Bener. itu lagi ya, Mbak. Betul. Dan itu kan udah budaya sebenarnya ya Mbak Putri kalau di sana. Nah, akhirnya sama pemerintahnya diterapin pay as you throw. Jadi mereka itu di-charge biaya penanganan sampahnya sesuai dengan timbangan food waste-nya. Gitu. Oh, oke. Kayak kalau Jadi kita makan misalnya all you can eat ya. benar, jadi makin berat food waste yang kita hasilkan sampah di rumah tangga itu, Mbak, itu kita juga harus bayar makin besar gitu. Jadi orang-orang otomatis terdorong untuk mengurangi food waste-nya. Dan sekitar 90% turun tuh gara-gara policy itu. Jadi sebenarnya itu hal-hal yang bisa kita contoh juga ya Mbak sebenarnya di Indonesia. Cuman kita masih tunggu inilah inisiatif-inisiatif dari teman-teman mungkin dari pemerintah atau dari institusi yang lebih berkewenangan
pangan lah gitu sebenarnya. Betul. Makanya kegiatan-kegiatan seperti Garda Pangan ini harus di-amplify agar semua orang semakin tahu dan semakin biasa dengan ide Mm-mm. memanfaatkan food waste itu ya, Mbak. Nah, kalau kegiatannya udah tuh tadi jadi volunteer cleaning, kegiatan cleaningnya, Mm-mm. eh, untuk distribusinya nih Mbak, kira-kira apa sih kendala yang dirasakan sama Garda Pangan dalam membagikan makanan-makanan ke masyarakat yang membutuhkan? Mm-mm. Jadi kalau makanan-makanan kita ini kita distribusikannya tuh ke warga prasejahtera dan kita kasih langsung Mbak. Jadi memang kita nggak Oke. pakai pihak ketiga gitu. Maksudnya kita nggak Mm-mm, ngasih oke. ke dapur atau ke siapa gitu. Kita tuh langsung ke kampung-kampung. Jadi memang tantangannya adalah untuk memastikan bahwa orang-orang yang kita kasih ini benar-benar orang yang membutuhkan gitu Mbak. Jadi Hmm. supaya tepat sasaran gitu ya bantuan panganan dari kita. Jadi caranya tuh Hmm. kita benar-benar survei sih Mbak. Jadi kita tuh Ya, sekarang punya sekitar 140-an titik di seluruh Surabaya, kantong-kantong kemiskinan gitu Mbak ya. Yang itu tuh emang betul-betul kita data. Jadi kita tahu profesi di sana mereka apa, jumlah ya. orangnya berapa, rumahnya seperti apa. Jadi emang benar-benar Mm. nggak asal gitu sih Mbak ngasihnya gitu. Jangan sampai salah sasaran juga ya. Berarti Mbak, Bener. kegiatan survei dan meriksanya itu dua arah ya. Yang menerima juga diperiksa, disurvei, dan yang Mm-mm. memberikan sisa makanan itu juga juga harus tentunya diperiksa kelayakan makanannya dan sebagainya Mm-mm. gitu ya, Mbak. Nah, kalau Bener Mbak. ngomongin kayak Mm-mm. di industri hospitality, F&B gitu tentunya setelah disurvei baru kemudian agree untuk Mm-mm. bisa ngambil makanan surplus dari mereka. Kira-kira bahan apa aja yang paling sering Mbak temukan sih kalau dari kafe dan hotel? Hmm. Jadi memang beda-beda tergantung jenis usahanya ya Mbak. Kalau misalnya Hmm. kayak bakery itu udah pasti roti sama cake. Kalau dari hotel, dari resto itu pasti makanan 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 basah, makanan jadi gitu ya Mbak ya, nasi dan lauk Hmm. pauknya misalnya. Tapi kita ada partner dari distributor buah, ya berarti kita dapetnya buah-buahan nih Mbak, buah atau sayur. Jadi memang kalau secara jenis makanannya tuh bisa macem-macem banget Mbak, dan kita nggak membatasi ya, jadi selama bisa kita handle, akan Ya, kita terima gitu. Kadang-kadang ada frozen food, kadang-kadang betul. ada apa ya, orang yang sering bikin kue terus apa Putih namanya telur putih kadang ya. telurnya kayak gitu-gitu Mbak, jadi macem-macem banget, ajaib-ajaib malah kadang-kadang ya. Betul, kemarin tuh kalau Mbak nonton nih, pasti udah nonton Aku episode lihat. Kirin Sisa Bisa, kita Heeh. sempat juga masak-masak menggunakan bahan-bahan sisa di Mm-mm. rumah ya. Terus kemarin aku sempat bikin juga breadstick menggunakan sisa dari pinggiran roti, atau menggunakan air Mm-mm. fryer dari Kirin, terus kemudian macam-macam juga akan bikin juga udah bikin eh, muffin yang terbuat dari putih telur, itu Mm. menggunakan oven dari Kirin juga. Jadi emang bener-bener di rumah pun kita bisa mengadaptasi spiritnya Garda Pangan gitu. Karena bahan-bahan makanan yang sisa itu semua hampir semua tuh bisa di-recycle jadi bahan menjadi Bener. makanan yang udah layak makan banget ya, Mbak. Mm-mm. Mm-mm. Setuju aku Mbak. Oke, terus aku mau nanya lagi nih Mbak, kalau di industri catering wedding, gimana dulu sebelum COVID? Kalau sekarang kan Mm-mm. pasti jauh lebih sedikit dibanding COVID. Kalau Mm-mm. pas zaman sebelum COVID kan banyak sekali wedding, terus kemudian Iya. wedding itu mostly malam, banyak yang malam juga, dan makanan-makanan itu yang nggak bisa disimpan lama kan, Mbak? Iya Itu bener gimana banget. tuh ceritanya? Pasti seru ya? Seru-seru Mbak. Jadi emang wedding apa food rescue dari wedding itu banyak banget sih ceritanya ya. Jadi kita tuh pernah rekor Mbak nyelamatin 500 porsi makanan dari satu wedding aja. Itu rekor. Itu Itu bisa kalau buat nggak diselametin bisa dibuang ya, Mbak? dibuang Mbak, dan itu tuh bisa kayak buat ngasih makan satu wedding lagi kan Mbak sebenarnya. Betul. Sayang banget kalau kebuang. Terus memang biasanya jenis wedding tuh ada yang siang, ada yang malam. Kalau malam itu memang biasanya setelah beres weddingnya jam 9 atau jam 10 gitu Mbak, kita baru datang gitu. Lanjut Hmm. langsung distribusi. Jadi memang kita tuh makanan nggak disimpan Mbak, langsung lanjut distribusi. Oke. Jadi kadang-kadang tuh beres kalau rescue dari wedding itu bisa jam 2, jam 3 gitu. Dan itu
Ya seru sih, dan kebanyakan malam minggu Mbak. Jadi di sini tuh dulu kalau malam minggu relawan tuh pasti standby untuk menerima panggilan kalau ada wedding gitu. Kegiatannya bermanfaat banget ya. Bermanfaat malam mingguannya. Ya ampun, itu benar-benar bisa banget dicontoh sama kita ya. Mm-mm. Nggak mesti skala besar buat teman-teman di sini yang nonton. Aku lihat dari tadi komennya pada pengen join. Tentunya kalian juga bisa, kalau sekarang belum bisa ke Surabaya, mulai dulu Mhm. dari lingkungan rumah kalian itu juga bisa. Even dari dapur sendiri, coba Bener, manfaatkan bahan-bahan masakan kalian, jangan dibuang. Kulit-kulit sayur bisa kita jadikan kaldu ya Mbak, yang kemudian bener, dipakai bener, lagi. Nah, betul. kalau Mbak Eva nih, bahan-bahan di rumah, sisa makanan, bahan apa sih yang paling sering nyisa? Terus dimasak apa biasanya? Ha, jadi kalau aku emang mungkin tidak sekeren Mbak Putri ya. Aku mencoba menerapkan apa namanya meal prep, Mbak. Mencoba menerapkan banget, tapi Ya, memang kadang-kadang tuh kendalanya suka males gitu ya. Nah, kalau di aku sendiri sih pengalaman memang kalau kita ngeliat bahan makanan tuh kan sebenarnya dari segi potensi food waste-nya tuh ada tiga ya Mbak. Emang ada makanan yang sebaiknya yang harus dimakan gitu ya. Misalnya kalau buah ya buahnya ya, gitu. hmm, Ada yang potensi untuk terbuang tapi sebenarnya bisa kita selamatin, itu tuh kayak ya. contohnya yaitu tadi apa tuh Mbak biasanya si Putih putih telur gitu ya, telurnya, Mbak? Hmm. atau ini Mbak kayak brokoli. Brokoli itu kan orang sering buang batangnya ya, padahal Betul. sebenarnya batangnya itu enak banget Ya, sebenarnya ya, gitu. ya. Seperti Dan batang jamur juga ya, Mbak? batang jamur, iya Mbak. Nah itu tuh barang-barang yang umumnya orang buang, padahal sebenarnya Ya. itu edible dan sangat bisa kita selamatin gitu. Hmm. Nah baru yang ketiga emang yang biasanya udah nggak bisa kita apa-apain ya Mbak, itu kayak tulang, Ya, kemudian kulit-kulit aja pun sekarang kan sudah mulai banyak yang bisa diolah ya Mbak. Jadi kayak betul. apa ya, misalnya selain kulit kentangnya yang Kulit eh, kentang. Hmm. bisa diolah tuh, kayak kulit buah naga pun sebenarnya bisa ditumis. Jadi sebenarnya Tuh. idenya tuh Hmm. macem-macem banget Mbak gitu. Ya, Nah ya, ya, ya. yang udah nggak bisa diapa-apain ini yang kita kompos gitu. Oke, yang udah nggak bisa diapa-apain baru kemudian dikompos. Nah, aku mau Nah, tanya nih Mbak Eva, buat teman-teman yang nonton nih, kan mostly kita mm, nonton untuk eh, di rumah ya, maksudnya ya, mulai dari rumah. Aku juga dari kemarin selalu ingetin teman-teman untuk oke, start small dulu, nggak usah langsung gimana, mhm. kita mulai dulu dengan diri kita sendiri. Menurut Mbak Eva nih, kasih wejangan deh buat kita nih teman-teman yang baru mau memulai kegiatan ini, kira-kira gimana sih how to start? Mhm, mhm. Bener Mbak, start small sebenarnya, tapi menurutku yang paling penting itu ini ya Mbak, sebenarnya makan dengan lebih berkesadaran gitu Mbak, lebih lebih orang ada yang bilang Mindful ya. mindful Hmm. eating atau conscious eating, tapi intinya Ya. kita tahu kalau kita makan sesuatu, kita tahu apa impactnya gitu Mbak. Kalau kita nyisain Hmm. makanan, sebenarnya wah ini berdampak buruk bagi lingkungan misalnya. Ya, Terus kemudian berarti kita ngebuang semua effortnya para petani gitu misalnya. Kalau kita lebih mindful, sebenarnya kita bisa lebih ini sih Mbak, makan merasa bersalah sendiri gitu ya kalau kita betul. nyisain makanan gitu. Sama kalau di garda pangannya itu sebenarnya kita ada ini Mbak, ada hierarkinya, ada Ya, urutannya. Jadi oke. sebenarnya makanannya harus digimanain sih. Nah, prioritas paling awal tuh emang harus dihabisin Mbak. Jadi jangan sampai ada Hmm. food waste sama sekali. Itu kalau Hmm. bisa gitu ya. Tapi Ya. kan namanya juga kadang-kadang masih ada kelebihan. Nah, kalau masih ada kelebihan, prioritas di bawahnya itu, di piramid itu didonasikan dulu Mbak. Jadi dikasih ke orang atau ke Hmm. manusia gitu. Jadi kita maksimalkan value-nya. Nah, kalau ternyata ada sisa tapi udah nggak edible lagi, sebenarnya prioritas berikutnya tuh kasih ke ternak, Mbak, atau ke hewan Oke. peliharaan gitu, Hmm. atau ke hewan lah ya istilahnya. Hmm. Prioritas di bawahnya itu baru misalnya dimanfaatkan jadi biogas dan segala macam, dan terakhir tuh dikompos, baru paling akhir itu dibuang di inilah Sampah tidak ya, tidak jadi sampah. di tong sampah Oke. yang akhirnya akan ke TPA gitu. Itu yang paling kita hindari. Jadi urutannya tuh sebenarnya seperti itu. Oke, itu penting banget buat diketahui juga sama masyarakat yang baru mau memulai juga ya. Semoga teman-teman nih Heeh. mencatat. Kalau masih mau nanya bisa langsung DM nanti Mbak Eva-nya. Siap. Ini aku dari tadi lihat nih di komen-komen itu banyak banget yang bilang aku di Surabaya gimana caranya mau join, gimana tuh Kak kalau mau join Hmm. jadi relawannya untuk sama-sama menanggulangi masalah sisa bahan makanan ini.
Boleh Mbak, sebenarnya kita tuh memang membuka kesempatan untuk relawan publik gitu Mbak di tiap kegiatan kita. Tapi memang karena sekarang ini kondisi pandemi yang tadinya kita jalan tiap hari, sekarang tuh jadi seminggu sekali aja Mbak. Karena kita masih Oke, mengurangi ini ya, mengurangi interaksi juga lah. Karena kita tuh kalau ke kampung-kampung tuh kan interaksinya cukup intens ya Mbak. Jadi kita betul. masih batasi gitulah seminggu sekali. Dan karena SOP-nya harus ketat banget, jadi memang sebisa mungkin kita sekarang masih pakai relawan internal dulu Ya, gitu. Nanti kalau kira-kira keadaan sudah membaik, kita udah jalan tiap hari lagi, kita pasti buka lagi slot-slot untuk relawan dari relawan luar, ya. Mbak. Jadi start small dulu aja, di rumah aja dulu Benar, aplikasikan ke rumah tangga masing-masing. Juga betul. Garda Pangan pun kan juga Mbak Eva mulainya tuh juga dari mimpi, dari oh nih sama-sama Mhm, satu visi, terus kemudian mhm. diawali dengan hal-hal kecil sampai sekarang udah mendistribusikan lebih dari 150.000 porsi makanan ya Mbak untuk Iya teman-teman Mbak, kita yang membutuhkan. udah bertonton ya sebenarnya makanan yang kita selamatin. Mm-mm. Itu semua proses teman-teman. Jadi yang perlu diubah itu pertama mindset kita terhadap sisa makanan, bahwa sisa makanan itu tidak selamanya harus dibuang, masih bisa banget dimanfaatkan untuk kita juga untuk lingkungan kita. Entah itu teman-teman yang membutuhkan apa tadi aku dengar juga dari Mbak Eva, bahkan untuk hewan kesayangan kita pun juga masih bisa banget dikasih ya daripada dibuang Mhm. gitu. Aku makasih banget nih Mbak Eva, nih benar-benar sangat menginspirasi gak hanya aku tapi juga teman-teman semuanya, bahwa sisa bahan makanan itu tidak melulu harus dibuang. Banyak cara untuk bisa memanfaatkan Benar. sisa-sisa makanan. Terlebih juga Mbak kalau kita aplikasikan meal planning juga ya, food planning. Mhm, mhm. Food planning Meal itu juga planning bisa tuh banget penting banget membantu. sih Mbak. Mhm. Mm-mm. Sangat bisa ngekat sisa-sisa bahan makanan yang kalian Bener. sisain di dapur masing-masing. Terima kasih banyak Mbak Eva dan Garda Pangan. Semoga Sama-sama Mbak Putri, bisa. thank you buat kesempatannya. Terima kasih, kita yang thank you banget udah dikasih ilmu dan juga kisah inspiratif gimana kita bisa mulai sendiri dari rumah. Dan jangan lupa teman-teman, aku bersama Kirin Indonesia juga bakal masih ngebagiin cara-cara masak, cara-cara menanggulangi sisa bahan makanan di Kirin Kirin Sisa Bisa. Dan minggu depan aku bakal masak lagi. Jadi buat teman-teman harus pantengin IG Live Kirin Sisa Bisa di mana kita akan sharing resep-resep dan juga tips mengolah makanan sisa di rumah. Terima kasih Mbak Eva. Sama-sama Mbak Putri, sukses masak-masaknya. Sukses semua, sehat-sehat. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Pokoknya see you next week di Kirin Sisa Bisa, kayak rasa dari yang tersisa. Thank you. Bye.